Jadi perlu kita kejar gimana supaya kita jadi arif billah, bukan hanya abidillah. Banyak orang abid tetapi tidak arif. Yang kita maukan abid dan arif. Makanya saya katakan sama jamaah di Arafah, yang kita maukan apa? Abid zahirnya, arif batinnya. Bukan hanya rajin sholatnya saja, bukan. Tahu betul siapa yang dia sembah. Ya. Bukan hanya kenal hukum-hukum, tapi kenal Allah yang bikin hukum itu. Nah, disinilah letaknya. Jadi, kenapa satu malam lebih baik 1000 bulan? Karena antara arif dan abid. Ini isyaratnya apa ini? Allah menyuruh kita supaya sampai ke arif billah, Pak. Jangan hanya mengejar abidnya, arifnya. Kenal betul dengan Allah itu. Kata. Supaya kualitas ibadah kita lebih baik. Nah, setelah kita kenal Allah, dapat petunjuk, itulah Lailatul Qadar, kata. Jadi jangan terbayang kita kalau dapat Lailatul Qadar itu jadi dukun, Pak. Ya. Sudah selepas dari Lailatul Qadar itu ya, apa namanya? Yang gelap-gelap bisa kelihatan terang, kata. Enggak begitu, enggak. Jadi maksudnya gelap-gelap kelihatan terang itu apa? Ya tadinya enggak tahu menjadi tahu, kan gitu kan. Bukan gelap itu malam kayak malam itu, gitu. Nah, itu pemahaman. Nah, setelah kita mendapatkan petunjuk seperti itu, sehingga kita sudah masuk kepada arif billah, mengenal Allah, lalu masuklah kita ke termen berikutnya, bayar zakat fitrah. Apa itu zakat? Diberikan, ya. Yang diberikan zakat fitrah itu diberikan kepada mustahik. Apa itu mustahik? Yang berhak menerima. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Infakkan. Nah, jadi ini isyarat daripada zakat fitrah tadi. Ya, jadi zakat fitrah itu diberikan kepada si mustahik. Tapi kan yang diberikan Allah pada kita kan bukan harta saja, Pak. Nah, cuman kita ini kadang-kadang kalau sudah bicara infak, ya konotasinya ke duit gitu. Ke harta, bukan, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang telah kami berikan kepadamu. Serahkan lagi. Kepada siapa diserahkan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Yang punya. Siapa yang punya? Ya Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Nah, di diri kita saja, hayat pemberian Allah, basar melihat pemberian Allah, kita mendengar sama pemberian Allah, kita tahu ilmunya Allah. Nah, sekarang serahkan sebelum ajal kita tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, bagaimana nyerahkan? Nah, ini mengembalikan pinjaman. Dalam bahasa tasawuf ini disebut mengembalikan pinjaman. Kita diberi Allah pinjaman melihat. Mata kita melihat. Apa punya kita? Bukan punya Allah. Nah, serahkan. Ini basar Allah. Bukan punya saya, bukan. Kita hidup dengan siapa nih? Hayat Allah. Kalau begitu hayat punya siapa? Punya Allah. Nah, sehingga kembalikan semua. Ya, dalam bahasa tasawuf, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup melainkan Allah. Tak ada yang tahu melainkan Allah. Tak ada yang melihat melainkan Allah. Tak ada yang mendengar melainkan Allah. Tak ada yang berkalam melainkan Allah. Nah, ini diserahkan. Begitu sudah diserahkan semua, barang diserahkan kan nggak punya lagi kita. Saya pinjam uang misalnya 100.000 di Pak Rapto, ya, dikasih, saya pegang, ada sama saya. Lalu kalau saya kembalikan, begitu saya kembalikan, diambil sama beliau, nggak ada lagi di tangan saya. Kenapa? Karena saya sudah kembalikan. Ya, kalau masih ada di tangan saya, berarti belum dikembalikan.
Nah begitu juga kalau kita sudah serahkan kepada Allah, nggak ada lagi kita. Makanya dikatakan dalam hadis qudsi, nah, ketika hambaku telah gemar melakukan yang nawafil, kata Allah, maka mata yang ia gunakan untuk melihat itu mata aku itu. Telinga yang ia gunakan untuk mendengar, itu telinga aku. Tangan yang ia gunakan untuk berbuat, itu tangan aku. Kaki yang ia gunakan untuk berjalan, itu kaki aku. Punya Allah. Nah kita nggak punya lagi. Nah ketika kita sudah nggak punya apa-apa, maka masuklah disebut Idul Fitri. Kembali fitrah. Apa fitrah? Datangnya dari Allah, pulang kepada Allah. Itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Idul Fitri itu sebenarnya kembali ke Allah. Nah cuman kan kadang-kadang dipelesetkan. Idul Fitri itu katanya kembali makan pagi. Ada. Sebab Id itu kembali, futur itu makan pagi. Nah, kalau selama siang hari Ramadan kita nggak boleh makan pagi, begitu sudah 1 Syawal kembali makan pagi lagi. Maka disebut Idul Fitri. Nah, ini pelesetan. Ya. Jadi Idul Fitri yang hakikat itu kembali ke Allah. Ya. Jadi begitu kita sudah masuk 1 Syawal, kembali ke Allah. Nah, mulai terpakailah oleh kita untuk selanjutnya. Jadi yang dikembalikan itu apa? Sifat kita. Sifat yang kembalikan, ya. 7 sifat. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ini kembalikan. Yang dikembalikan apa? Sifat. Nah, makanya qadrat Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, basarnya Allah, iradatnya Allah, kalamnya Allah. Kita nggak punya lagi. Tapi yang dikembalikan baru sifat, Pak. Lanjut mulai Syawal, Zulqa'dah sampai Zulhijjah. Begitu masuk Zulhijjah, ya, kita lakukan yang disebut dengan Idul Qurban.